Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Ad-Dimsyaqi Al-Muhaddis Al-Imam. Di video ini kita akan melanjutkan kajian masuk ke dalam bab ikhlas wa ihdharin niyah. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan berkomentar insyaallah. Lalu bagikan video ini agar mendapatkan pahala jariah dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca. Babun fil ikhlasi wa ihdharin niyati. Ini adalah bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal-amal kita, ucapan-ucapan, keadaan-keadaan, wal albarizati wal khafiyati, yang terang dan yang samar, yang nampak dan yang enggak nampak. Karena penting ya menghadirkan niat itu dan ikhlas itu. Ikhlas itu maknanya adalah murni. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni, enggak ada campuran apapun. Ya hanya untuk Allah. Tidak ada untuk tujuan dunia, tujuan akhirat, enggak, untuk Allah, titik. Itu tingkatan tertinggi. Ada tingkatan di bawahnya, yaitu niat beramal untuk mendapatkan surga. Itu baik juga, tapi tidak lebih baik daripada yang pertama. Yang paling buruk ya niat untuk dunia, itu yang paling buruk, niat paling buruk itu Allah nggak terima. Ya mungkin nggak terima ya, tapi jelas Allah mencela dunia, jelas nggak diterima. Kalau kita niat dalam amal kita, dalam perbuatan kita, dalam segala keadaan kita untuk dunia. Mari kita langsung baca semuanya ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budun, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan murni, memurnikan agamanya untuk Allah, dalam keadaan lurus. Jadi hanya diperintahkan beribadah, beragama dengan ikhlas murni untuk Allah. Kita ini manusia diperintahkan untuk itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Hajj ayat 37. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-dagingnya hewan-hewan kurban, wala dima'uha, dan juga darah-darahnya hewan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu. Maksudnya apa? Maksudnya segala perbuatan kita, contoh kayak kurban, kita kurban bagikan dagingnya sampai menumpahkan darahnya. Jadi hal-hal fisik tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang akan sampai kepada Allah, yang Allah akan balas, itu bukan itu. Tapi yang dibalas nanti adalah niat kita, berdasarkan niat kita dalam berkurban itu. Apakah untuk Allah atau bukan? Kalau untuk Allah ya Allah membalasnya. Tapi kalau bukan untuk Allah ya nggak dibalas, nggak akan disampai. Jadi yang sampai kepada Allah itu adalah niatnya. Niat itu di mana posisinya? Di hati. Begitu. Apapun perbuatannya itu, misalkan kita sholat pakai sorban bagus, pakai imamah, pakai sajadah, tapi pakai pakaiannya tersebut hanya untuk menampakkan dirinya orang yang seolah-olah orang soleh. Nah, karena tujuannya untuk menampakkan kepada orang lain, riya, maka dia nggak ikhlas itu, karena memurnikannya bukan untuk Allah. Dia mencampur adukkan antara amal dia itu untuk manusia dan untuk Allah, untuk dua hal. Jadi mencampuri Allah di situ nggak boleh. Harus hanya untuk Allah, titik. Itu baru namanya ikhlas
murni untuk Allah. Seperti susu ya, kalau kita ada apa namanya, di air susu itu ada hal yang kotor kan kelihatan ya. Misalkan ada kotoran hitam-hitam gitu, jadi kelihatan nggak murni itu. Tapi kalau susunya bersih putih nggak ada kotoran sama sekali, itu murni baru. Sama ibadah kita, kalau murni untuk Allah ya titik, hanya Allah satu titik tujuan kita. Nah inilah kita harus latihannya, latihan membersihkan diri. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, aw tubduhu, atau kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, maka Allah akan mengetahuinya. Allah akan mengetahuinya. Jadi apapun yang terlintas dalam hati kita, Allah itu akan mengetahuinya. Apapun itu yang terlintas. Bisa jadi kita membisiki hal-hal yang gak baik dalam hati kita kepada tetangga kita. Bisa jadi kita membicarakan hal yang gak baik tentang saudara kita dalam hati kita. Kayak contoh misalkan lagi jalan bareng, tiba-tiba mencium aroma busuk, lalu dalam hati kita ngomong, alangkah busuknya orang ini. Nah itu perkataan dalam hati, tapi Allah tahu itu. Allah tahu, Allah dengar itu. Maka Allah membalasnya nanti. Makanya penting kita menjaga hati ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang gak baik itu, hati kita ini harus selalu dalam kondisi zikir. Hati kita ini harus selalu dalam kondisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, dan selalu berniat-niat dalam kebaikan. Itu ya, fungsi hati kita itu zikir dan selalu berniat kebaikan. Supaya apa? Supaya hati kita selalu bersih. Allah melihat hati kita itu selalu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya Allah. Surat Al-Imran ayat 29. Lanjut. Hadis pertama ini. Wa ruwiya an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari pemimpinnya orang-orang mukmin, Abu Hafs Umar bin Khattab, rupanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, ini Sayyidina Umar yang memiliki julukan Al-Faruq, di mana masuk Islamnya beliau itu menjadi keagungan, menjadi kemuliaan bagi Islam. Karena dikala itu Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi setelah Umar masuk Islam, Nabi mulai berdakwah dengan terang-terangan. Dan Sayyidina Umar ini termasuk golongan orang-orang setelah 40 orang masuk Islam, beliau masuk Islam. Jadi 4 orang yang masuk Islam urutan ke-40-an itu Sayyidina Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Ini beberapa ulama di sini, Ali As-Sabuni mengatakan kamalul a'mal, artinya kesempurnaan amal itu bergantung kepada niatnya. Kalau kita bilang manusia sempurna kan punya tangan, punya kaki, punya semua fisiknya lengkap. Begitu pula amal ya. Amal, kesempurnaan amal itu dengan niatnya. Kalau niatnya untuk Allah, maka amal itu sempurna. Tapi kalau amal itu nggak ada niatnya sama sekali, maka dia bisa dibilang amal yang cacat. Dan kita tahu kalau sesuatu yang cacat itu manfaatnya sedikit, kurang begitu, karena cacat. Jadi supaya amal kita nggak cacat harus disertai niat. Itu dalam perkara-perkara yang bersifatnya mubah dan sunnah. Tapi kalau perkara yang wajib, perkara yang disyaratkan harus berniat, seperti sholat, ibadah-ibadah syar'i, ibadah-ibadah mahdhah, itu perlu adanya niat supaya ibadah tersebut sahih. Contoh kita mau zakat, harus niat. Kalau nggak niat nggak sah. Ada yang bilang seperti itu. Kalau sholat harus berniat. Kalau nggak niat nggak sah sholatnya. Kalau wudhu harus berniat. Kalau nggak niat nggak sah wudhunya.
Demikian Imam Asy-Syafi'i memberikan pendapat beliau dan madhab beliau seperti itu. Lanjut ya. Wa inna malikul imri'in manawa, dan sesungguhnya bagi setiap pemuda, bagi setiap orang, dia berhak mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi apa yang kamu niatkan? Nah, ini contoh nih. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka barang siapa hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya juga akan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya akan sampai ketakwaan hijrah itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang hijrahnya dia untuk dunia yang akan dia dapatkan atau untuk perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia itu menuju apa yang dia hijrahkan kepadanya. Jadi ketakwaan itu akan pasti sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya itu untuk dunia, pokoknya sesuatu duniawi, itu nggak akan sampai kepada Allah dan Rasul, tapi akan sampai pada niatnya itu, yang dia niatkan itu. Contoh, kita sholat untuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan sampai dengan sholat itu kepada Allah dan Rasulnya, begitu loh. Kalau niatnya untuk dilihat orang, pamer misalkan, maka dia akan sampai pada tujuannya itu, artinya dimuliakan manusia, bisa jadi. Tapi di mata Allah dia nggak sampai kepada Allah itu amalnya. Maka tergantung kemana kita ini meniatkan. Jadi niat ini membawa amal kita kemana, begitu. Kalau amalnya niatnya jelek, ya kepada keburukan. Dan kita juga harus tahu ya, sesuatu amaliyah yang jelas-jelas dicela dalam syariat, kalau kita niatkan itu nggak sah niatnya. Contoh, mencuri, niatnya untuk disodakohkan, nah itu nggak benar. Syariat mencela hal itu. Walaupun niatnya bagus, tapi kalau caranya jelek, amalnya buruk, ya nggak diterima di syariat. Bagaikan orang yang bersedekah dengan air kencing gitu loh. Bagikan orang yang wudu dengan air kencing, kan nggak sah gitu. Sama kayak tadi, orang mencuri tapi niatnya untuk bersedekah, nah itu nggak sah, nggak benar itu. Jadi harus sama, pekerjaannya dipuji dalam syariat dan niatnya juga untuk Allah Subhanahu wa taala, baru itu sahih amalnya, itu yang benar. Jadi kalau hal buruk diniatkan kebaikan, itu nggak ngefek, kecuali ada hal-hal tertentu yang diatur dalam syariat. Perlu kajian usul fikih biasanya. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ini Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yakzu jaisyun al-Ka'bata, memerangi suatu pasukan Ka'bah. Jadi ada suatu pasukan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, maka tatkala telah sampai para pasukan itu di suatu tanah lapang dari bumi, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, mereka itu dibinasakan mulai dari awal paling depan sampai paling belakang, semuanya itu. Karena niat mereka buruk kepada Ka'bah, niatnya buruk ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Qalat, kemudian Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin dibinasakan semuanya dari depan sampai belakang. Wa fihim aswakum, padahal di antara mereka ada orang-orang yang mereka tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Aswakum yaitu orang-orang yang berniat mencari nafkah, mencari berkegiatan, menjalankan kegiatan sehari-hari gitu, bukan untuk menyerang Ka'bah.
wa man laisa minhum, dan orang-orang yang bukan dari pasukan itu, orang yang bukan mau menyerang Ka'bah. Kok dihancurkan semua orang-orang itu? Yusafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'atsun ala niyatihim. Mereka itu dibidasakan dari awal sampai akhirnya, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai niat mereka nanti di akhirat. Jadi ini pelajaran juga ya, orang-orang salih, orang-orang yang bagus, jangan sampai berkumpul dengan orang zalim ketika mereka sedang menjalankan kezalimannya. Kenapa? Karena ketika Allah mengazab orang-orang zalim itu, orang-orang yang soleh yang berkumpul dengan mereka itu akan ikut kena imbasnya. Jadi harus berhati-hati. Dan juga nanti orang dibangkitkan di hari kiamat sesuai niatnya masing-masing. Kalau niatnya berjihad, kemudian dia meninggal, ya dia akan dibangkitkan dalam keadaan berjihad. Maka dari itu penting dari kita dalam segala waktu kita niatkan itu perbuatan kita apa begitu. Supaya ketika kita ternyata diambil nyawanya oleh Allah ketika itu, kita sudah siap dengan niat kita yang baik itu dalam pekerjaan itu. Jadi 24 jam kita harus niatkan dalam kebaikan, supaya ketika kita meninggal dalam 24 jam itu, maka kita sudah siap dengan niat yang baik itu. Wallahu alam bisawab. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kita akan lanjutkan kajian besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.